Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya dengan Dokter Tania, salah satu dokter yang bertugas pada hari ini ya Ibu. Nah di sini saya akan menangani Ibu pada hari ini, ya dimana dengan sebelumnya sesuai dengan pemeriksaan Ibu bahwa didapatkan benda asing pada bagian hidung Ibu ya Ibu. Ya, oleh sebab itu pada hari ini saya akan melakukan tindakan untuk mengambil benda asing tersebut Ibu. Nah untuk tindakan ini adalah tindakan ekstraksi benda asing pada hidung Ibu. Ya, apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, di sini saya akan cuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan alatnya ya, Ibu. Baik, untuk alatnya sendiri, di sini kita menyediakan dari lampu kepala, kemudian ada bengkok, kemudian ada pengait, kemudian ada spekulum hidung, kemudian di sini ada pincet bayonet, dan di sini ada headphone, dan juga di sini ada kapas yang sudah diberikan efektif. Baik Ibu, terima kasih sudah menunggu ya Ibu. Di sini saya sudah mencuci tangan dan memakai dari alatnya ya Ibu ya. Baik, ini saya sudah menggunakan dari lampunya. Saya coba terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi saya juga sudah menggunakan headphone ya Ibu ya. Nah untuk dari lampunya diharapkan sudah sesuai dengan mata kita agar memudahkan saat melihat dari rongga hidup pasien. Nah baik Ibu, setelah ini saya akan melakukan tindakannya ya Ibu, tindakan interaksinya. Baik, yang pertama saya siapkan adalah dari bengkoknya, di mana tempat nanti keluar dari kotorannya. Baik, selanjutnya saya menggunakan spekulum hidung. Nah, baik, kita melakukan seperti ini terlebih dahulu dengan keadaan tertutup, kemudian kita fixasi di bagian hidungnya. Kemudian kita buka. Nah, kita perhatikan, kita lakukan endoskopi dulu apakah benar atau tidak adanya suatu kotoran atau benda asing. Baik Ibu, didapatkan benar ya. Baik, setelah ini kita akan melakukan tindakan pengambilan ya Ibu ya dengan pengait seperti ini. Baik Ibu, mohon maaf ya Ibu, sedikit masih kurang nyaman. Saya lakukan seperti ini. Kemudian kita balik. Ya, kita tarik, kita keluarkan. Ya, kita keluarkan bersamaan dengan spekulumnya. Nah, ya. Baik Ibu, ini sudah dikeluarkan ya Ibu ya. Selanjutnya saya akan melihat dari keadaan mukosa Ibu apakah jadi pendarahan atau tidak. Baik, saya coba sekali lagi Ibu. Tarik-tarik pada hidungnya, saya lakukan endoskopi anterior. Baik Ibu, kita melihat apakah ada pendarahan atau tidak. Baik, misalnya sini ada pendarahan. Selanjutnya Ibu karena di sini ada pendarahan, saya akan melakukan tindakan selanjutnya Ibu ya. Tindakan selanjutnya, sini saya sudah menyiapkan dari kapas dan efedrin. Sebentar ya Ibu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dari pinset bayonetnya. Nah, baik, ini sudah ini kapas yang sudah diberikan efedrin ya Ibu ya. Baik, saya masukkan kembali, kita fiksasi, kemudian kita buka. Baik Ibu, saya masukkan ya Ibu, maaf. Ya, ya, tadi. Baik Ibu. Baik, saya lepas dengan tidak ditutup sempurna seperti ini. Baik Ibu, kita tunggu ya Ibu selama 3-5 menit. Nah, baik, ini sudah 3-5 menit ya Ibu ya. Baik, kita lakukan kembali seperti ini. Masukkan ke hidung, kemudian kita fiksasi. Nah, kita buka. Baik, kita cabut dari kapasnya. Nah, kemudian kita lakukan endoskopi pada bagian mukosanya. Endoskopi anterior pada bagian mukosanya. Baik, Ibu sudah tidak ada pendarahan lagi ya Ibu ya. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Kita buka, kita tarik dari spekulumnya dengan keadaan terbuka, tidak terlalu sempurna. Baik Ibu, Alhamdulillah Hirobbil Alamin. Di sini untuk penanganan dengan ekstraksi pada hidung Ibu sudah selesai ya Ibu ya. Ya, untuk tadi pada benda yang ada pada hidung Ibu itu, benda asing pada hidung Ibu sudah saya cabut ya Ibu ya, sudah diambil. Nah, seperti itu Ibu. Alhamdulillah ya Ibu. Apakah ada yang Ibu tanyakan? Baik, jika tidak ada yang Ibu tanyakan, saya tutup. Jangan selalu jaga kebersihan hidungnya ya Ibu, dan selalu berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Baik Ibu, perkenalkan sini saya dengan Dokter Tania ya Ibu, dokter yang salah satu bertugas pada hari ini. Baik Ibu, saya yang akan menangani Ibu pada hari ini. Baik, ini sebelumnya saya akan mengecek identitas Ibu terlebih dahulu. Apakah benar dengan Ibu Saleha, usianya 56 tahun ya Ibu? Ya benar ya. Baik Ibu, pada hari ini sesuai dengan pemeriksaan sebelumnya bahwa didapatkan
suatu pendarahan ya ibu pada bagian hidung ibu, khususnya bagian anterior. Nah, oleh karena itu saya pada hari ini akan melakukan pemasangan tampon anterior ya ibu. Nah, dimana biasanya tampon anterior ini misalnya ada epitaksis atau gampangnya seperti mimisan ya ibu ya. Nah, biasanya ini seperti ada kebocoran tetesan, di mana ada pendarahan aktif di bagian dari hidung ibu sehingga sulit untuk dihentikan. Nah, sesuai dengan prinsipnya di sini saya akan melakukan tindakan pemberhentian dari pendarahan tersebut. Baik ibu, seperti itu apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia, saya akan cuci tangan dan menyiapkan alat terlebih dahulu ya bu. Baik. Baik, untuk alatnya sendiri di sini ada lampu kepala, ada bengkok, kemudian ada handscoon, kemudian di sini ada tampon yang sudah diberi lubrikans, kemudian di sini ada asap las, kemudian di sini ada kasam pengatur bagian luarnya, kemudian di sini ada spekulum hidung, kemudian ada dari pinset bayonet dan juga ada gunting. Baik ibu, terima kasih sudah menunggu ya ibu. Baik, saya sudah melakukan cuci tangan dan di sini saya sudah menggunakan dari alatnya ya ibu. Di sini saya sudah menggunakan dari lampu kepalanya untuk melihat dari rongga hidung ibu. Kemudian di sini saya sudah menggunakan dari handscoonnya. Saya coba ya ibu untuk lampunya. Baik, ya ini sudah nyaman ya ibu untuk sejajar dengan mata saya. Baik ibu, nah di sini tindakan yang saya lakukan adalah pemasangan dari tampon anterior ya ibu ya. Jadi tindakan ini adalah apabila ada epitaksis ya ibu atau seperti mimisan. Nah, biasanya ini pendarahan aktif di bagian hidung ibu yang sulit dihentikan ya. Baik ibu, untuk itu saya akan menyiapkan bengkok terlebih dahulu apabila terjadi pendarahan. Baik, selanjutnya ibu di sini saya menggunakan dari spekulum ya. Nah, saya memegang dengan tangan kiri seperti ini, kemudian saya seperti ini. Dengan keadaan tertutup sempurna kita masukkan, kemudian kita buka. Kita visualisasikan di bagian dari cuping hidungnya. Baik, nah baik ibu, kita lihat apakah ada pendarahan. Baik ya ibu ya, di sini ada pendarahan. Oleh karena itu saya akan melakukan pemberian pemasangan tamponnya ibu ya. Nah, untuk pemasangan tampon ini sebentar. Baik, untuk pemasangan tampon ini dimana kita memegang seperti ini pada pinsetnya, kemudian kita letakkan tamponnya pada pinsetnya seperti ini, jadi pada ujungnya. Baik ibu, ini tamponnya ya ibu ya. Ya, saya lakukan kembali ya ibu, permisi. Keadaan tertutup, kita aplikasi di cupingnya, kita buka. Baik ibu, ini tamponnya sudah diberikan lubrikans ya ibu. Saya masukkan seperti ini, pelan-pelan. Mohon maaf ya ibu, saya masukkan kembali. Masukkan seperti ini, pelan. Kemudian kita masukkan kembali. Oke, kemudian kita masukkan sampai pendarahannya berhenti. Baik ibu, ini sudah saya lakukan ya ibu ya, pemasangan dari tampon anteriornya. Terlihat juga ini pendarahannya cukup berhenti ya ibu ya. Ya, baik, saya lepas ya ibu sebentar. Dengan keadaan terbuka dan spekulumnya tidak tertutup sempurna. Baik ibu, ini sudah saya lakukan ya ibu. Nah, selanjutnya kita tutup yaitu menggunakan dari kasa. Ini kasanya sudah saya siapkan. Nah, baik ibu, sebelumnya saya tutup ya ibu. Ini apabila misalnya masih ada di bagian luarnya, kita rapikan terlebih dahulu menggunakan gunting. Misalnya ada bagian yang keluar. Ya. Kemudian kita tutup dari kasanya. Itu kita pasang seperti ini. Dan sudah ya ibu. Nah ibu, baik, ini untuk pemasangan tamponnya sudah saya lakukan ya ibu. Nah, untuk beberapa hari ini
bisa digunakan ya ibu ya selama 2 hari. Nah setelah itu selama 2 hari ibu bisa datang kembali ke klinik ya ibu ya untuk kita lihat dari perkembangannya. Baik ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada saya tutup ya ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu, saya dengan dokter Tania, dokter yang dimana malam hari ini akan menangani ibu, ya. Ya ibu, baik ibu, dimana pada hari ini saya akan melakukan sebuah tindakan terhadap ibu, ya, berdasarkan pemeriksaan sebelumnya, ya ibu ya. Nah, untuk pemeriksaan sebelumnya ibu didapatkan dimana adanya sebuah serumen ataupun benda asing ya ibu pada telinga ibu. Nah, kemudian oleh karena itu hari ini saya akan melakukan tindakan namanya ekstraksi serumen dan benda asing terhadap telinga ibu. Seperti itu ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya ingin menanyakan untuk kesediaan ibu, apakah ibu bersedia? Baik, jika ibu bersedia, saya akan cuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan alatnya ya ibu. Baik, terima kasih bu. Untuk alat yang diperlukan ada lampu kepala, ada otoskop, kemudian ada bengkok, kemudian di sini ada squid yang 50 cc bisa 20 cc, kemudian ada pokat yang 18 ataupun 14, kemudian di sini ada handuk, ada pinset aligator, kemudian ada serumen set yang ini sudah diberikan untuk kapas aplikator, kemudian di sini ada kapas steril untuk aplikator, kemudian di sini ada air hangat. Nah, kemudian di sini ada NaCl yang nanti dihangatkan, kemudian di sini ada handscoon. Baik ibu, terima kasih sudah menunggu ya ibu. Baik, pada hari ini seperti yang saya katakan tadi ibu bahwa kita akan melakukan yaitu sebuah tindakan ekstraksi serumen ataupun benda asing terhadap telinga ibu ya ibu. Ya, baik ibu. Di sini yang pertama-tama saya akan lakukan adalah kita lepas terlebih dahulu, kemudian kita menarik dari bagian aurikulanya ke bagian posterior superior. Nah seperti ini. Nah setelah itu kita siapkan adalah dari otoskopnya. Nah baik, untuk terlebih dahulu kita melihat dari keadaan telinga dalam pasien apakah benar ada benda asing ataupun tidak. Ya, terlihat seperti ini. Baik ibu, di sini ya ibu ya terdapat adanya benda asing ya ibu ya, dimana tampak dari serumennya lunak ya ibu. Baik, baik ibu, saya cukupkan. Nah baik ibu, karena di sini tadi didapatkan adalah serumen pada bagian telinga ibu ya ibu tampak lunak. Nah oleh sebab itu saya akan melakukan pengambilan dari serumen tersebut. Nah di sini saya sudah menyiapkan dari bengkoknya untuk pengeluarannya. Baik, selanjutnya karena ini lunak, nah karena lunak kita memakai dari serumen setnya yang berbentuk ujungnya tajam. Nah baik, kita lakukan kembali dengan tadi memegang dari aurikulanya ke bagian belakang atas atau posterior superior. Baik, kita lakukan, kita masukkan dengan keadaan ke atas dulu lancip, kemudian kita tarik. Nah, ya, kita tarik seperti itu sampai keluar. Baik, sampai keluar. Baik, satu lagi ya ibu. Alhamdulillah ibu, untuk ini dari ekstraksinya sudah saya lakukan ya ibu ya. Jadi ini pada kondisi telinga ibu dimana terdapat serumen yang dia itu lunak. Nah kemudian apabila dia cair, nah itu kita bisa melakukan dengan serumen setnya yang dia itu seperti bagian ujungnya viral, kemudian spiral, kemudian nanti kita balikan dari kasah yang sebagai aplikatornya. Nah caranya ini cairan dia mencair dari serumennya, kita masukkan seperti ini, kemudian kita tarik. Nah baik, sudah ya ibu. Kemudian apabila dia itu seperti manik-manik atau bulat-bulat, itu bisa kita tarik menggunakan serumen set yang bentuknya seperti sendok atau serumen hak. Kita masukkan, kita bagian ke belakang sekali, kita tarik dari sana. Iya, kita tarik. Baik, sudah ya ibu ya.
Baik, kemudian apabila misalnya didapatkan keras dari serumennya dan dia tidak bisa diekstraksi, maka jangan dipaksakan. Nanti kita bisa berikan dia itu semacam obat tetes untuk melunakkan dari serumen yang ada di dalamnya. Misalnya di sini saya melakukan pemberian obat tetes. Nah, untuk obat tetesnya misalnya di sini saya berikan namanya Viromen. Kita teteskan, ya, kita teteskan dari tengah pasien, ya. Nah, kemudian sudah kita teteskan seperti itu. Nah, nanti ibu ini obat tetesnya dipakai ya ibu ya, 4x2 dalam 2 hari. Nah, nanti setelah 2 hari ibu bisa datang kembali ya ibu ya, untuk mengecek perkembangan dari telinga ibu. Seperti itu ibu ya. Baik, kemudian apabila nanti didapatkan dari telinga ibu ada serumen yang misalnya dia seperti benda asing yang padat, nah kita itu bisa melakukan dari teknik irigasi. Nah, untuk teknik irigasi ini di mana kita menyiapkan dari air panas, ya, tapi jangan air panas yang dimana air hangat sesuai dengan keadaan suhu tubuh kita. Kemudian juga kita bisa menyediakan dari NaCl ya yang sudah dihangatkan. Kemudian kita juga menyiapkan dari spuitnya. Nah, di sini saya menggunakan yang 50 cc. Nah, kemudian kita pasang atau kita masukkan terlebih dahulu. Jadi kita masukkan terlebih dahulu dari air hangatnya atau NaCl-nya kita masukkan. Nah, kita masukkan. Bentar. Ini saya masukkan sebanyak 50 cc. Nah, kemudian kita ganti untuk bagian ujungnya dengan alpukat ya, misalnya ukuran 14 ataupun 18. Kemudian kita ganti. Nah, jangan lupa kita memotong dari bagian ujungnya ya, agar tidak mengenai dari membran timpaninya. Baik, setelah itu kita lakukan menggunakan tangan yang dominan ya. Kemudian kita lakukan pada bagian telinganya pasien dengan cara kita menarik dari aurikulanya secara posterior dan superior. Nah, kemudian kita tarik, kita lakukan seperti ini. Kita lakukan pada bagian lateral-lateralnya, jangan langsung ke bagian tengahnya ya. Nah, ya misalnya ini sudah keluar dari benda-benda aslinya ya, kita lakukan pada bagian lateral-lateralnya. Baik, kita tutup kembali. Nah, setelah itu baik ibu, ini sudah saya lakukan untuk bagian irigasinya ya ibu ya. Nah, selanjutnya apabila didapatkan pada pasien itu misalnya yang terdapat pada telinga pasien ada hewan-hewan kecil misalnya seperti kecoa, nah atau hewan kecil lainnya, nanti kita bisa melakukan yaitu adalah dimana kita akan meneteskan dari namanya oleum kokos, atau bisa minyak kelapa ataupun nanti bisa minyak goreng tapi yang masih baru. Nah, kemudian misalnya kita teteskan ya, kita coba lakukan. Oke, baik, setelah itu sampai dari hewannya sudah mati misalnya. Nah, kemudian kita lihat dari keadaannya ya, lihat dari keadaannya menggunakan dari otoskop ya. Baik, di sini hewannya sudah mati. Kemudian yang kita lakukan adalah kita mengambil, yaitu menggunakan pinset. Kemudian kita juga menyediakan dari pinset aligatornya. Jadi kita menggunakan dari serumennya, masukkan, kemudian kita tarik ya, kita tarik. Nah, tarik. Nah, kemudian kita ambil menggunakan dari pinset aligatornya. Lagi, ibu. Baik.
Oh baik Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk ekstraksi atau tindakan melakukan pengambilan serumen ataupun kotoran dan benda asing pada telinga Ibu sudah saya lakukan ya Ibu. Ya, alhamdulillah untuk pada telinga Ibu sekarang lebih plong ya. Ya baik Ibu, jika seperti itu sebelumnya ada yang Ibu tanyakan? Baik, jika tidak ada, saya tutup ya Ibu. Saya mohon bisa dijaga untuk kebersihan telinganya. Kemudian juga ini ya Ibu ya, selalu berhati-hati ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu.